Ya, baik. Selamat Ya, Pak. sore, Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. sejahtera untuk kita semuanya. Mas Heri, kebetulan Mas Heri yang pertama kali join ini ya, karena memang waktunya juga terbatas. Sambil nunggu teman-teman yang lain, kita mulai ya, Mas Heri ya. Baik, Iya, Pak. Siap, karena Pak. memang sebenarnya ini bukan wajib ya untuk tuton ini ya bagi mahasiswa. Cuman saya mengapresiasi Mas Eri berkenan hadir ya sore hari ini, meluangkan waktu Siap, Pak. sejenak. Saya akan memberikan beberapa insight Mas Eri ya. Mungkin beberapa sudah didapat waktu perkuliahan ya Mas Eri ya. Cuman ini tugas kami sebagai tuton adalah tentunya memberikan informasi lebih lanjut mengenai apa yang sudah disampaikan. Oke, baik. Saya Siap. menggunakan presentasi. Jadi Mas Heri ini sedikit merefresh ya kemarin dari awal-awal pertemuan dari minggu pertama sampai dengan saat ini gitu ya untuk beberapa materi meskipun sekarang mulai tahap kelima dan seterusnya itu sudah masuk ke GSView ya. Cuman saya menerangkan dulu dari awal ya. Nanti kan juga masih ada tuh web yang berikutnya. Jadi hari ini saya mau merefresh tentang HTML, CSS, dan JavaScript, Mas Eri yang sudah didapatkan. Nah, ini tentunya kalau berbicara web server ini, saya yakin Mas Eri juga sudah cukup paham ya. Jadi memang di pemrograman berbasis web ini kita akan mempergunakan beberapa perangkat itu kan. Jadi di sini perangkatnya ya tentunya PC kita sebagai perangkat utama gitu ya untuk melakukan pemrograman gitu ya. Tentunya PC kita tidak bisa berdiri sendiri kan. Tentunya kita harus istilahnya terkoneksi ke web server gitu ya atau perangkat lunak software ataupun hardware yang nanti bertugas menerima request dari klien ya biasanya berupa browser ya terus kemudian mengirimkan respon tersebut melalui halaman web gitu ya untuk yang saat ini ya perkembangan web server ini kan tentunya sudah semakin masif ya saat ini. Jadi kita sudah biasa pergunakan teknologi ini ya. Jadi dari zaman saya kuliah itu tahun 97, Mas Eri 97 sudah lahir belum? 97 baru lahir, Pak. Baru lahir ya. Kelahiran 97 ya, Mas Eri ya. Iya, Pak. 97. Mas Eri baru lahir itu saya sama dengan Mas Eri ini kira-kira sudah mahasiswa gitu ya. Dan Oh, ini tentunya teknologinya saat itu ya belum sekompleks sekarang, belum semaju sekarang gitu ya. Kalau sekarang kan memang kita sudah menggunakan kemudahan dari beberapa software, fasilitas, antara lain adalah web server ini. Intinya kita kalau mau membuat suatu aplikasi pemrograman berbasis web gitu ya, kita tentunya harus menyediakan web server ini untuk bisa tentunya berkomunikasi ya Mas ya dengan bahasa pemrograman dan server tentunya. Nah ini kalau ngomong tentang web server ini, software web server ini cukup banyak gitu kan. Mungkin saya yakin Mas Eri juga di PC-nya atau di laptopnya sudah menginstal salah satunya kan. Kalau kemarin kan saya lihat mungkin pakainya seringnya pakai Apache web server ya. Jadi Apache web server yang di SAM itu kan juga sering terinstall di situ. Kita ada Nginx, kita ada Lightspeed, Microsoft IIS dan seterusnya gitu kan. Ini adalah beberapa aplikasi atau software-software yang tentunya bisa kita pergunakan di dalam menjalankan pemrograman berbasis web gitu ya. Namun kita juga butuh hardware gitu ya, Mas Eri kan. Tentunya untuk hardware web server ini tempat fisiknya ya, tempat software web server tersebut dijalankan gitu kan. Jadi tentunya kalau dalam perkembangan lebih lanjut kalau sekarang itu kita praktek-praktek di komputer kita sendiri gitu kan, tapi nanti kalau sudah tingkatnya advance gitu ya, tentunya aplikasi kita harus kita tanam di server kan tentunya. Nah ini kan butuh hardware gitu ya. Dan di situ kita juga harus bisa menyediakan beberapa perangkat untuk situs web ya seperti HTML, CSS, JavaScript, dan bar dan seterusnya. Ini kalau kita bicara web server. Terus kemudian ini untuk cara instalasinya sendiri juga saya skip saja, cuman ini masuk ke materi ya Mas ya. Jadi saya yakin sudah expert ini kita download ya. Kalau
saat ini tentunya kita pilih sesuai sistem operasi kita, ya misalnya kita pilih SAM gitu ya. Jadi di situ juga ada web servernya, ya Anda bisa download, terus kemudian sesuaikan dengan versi, ya versi komputernya itu versi apa gitu kan. Download, simpan, dan install tentunya. Dan kalau install kan juga dalam beberapa detik gitu ya, bahkan ya itu sudah bisa masuk ke komputer kita gitu kan, sehingga kita bisa menginstal salah satu web server ini. Contoh misalnya ini adalah SAM gitu ya, SAM untuk web server. Nah, terus kemudian kan kita juga paham ya, kalau misalnya web server SAM tadi kita install, tentunya dia akan secara fisik membentuk suatu file di laptop atau di komputer kita, di drive kita gitu ya. Dan biasanya kan dia akan tersimpan di C, SAM gitu ya. Kalau kita tidak merubah folder defaultnya kan dia akan tersimpan di C, terus kemudian SAM. Ya, ini adalah merupakan aplikasi ya yang kita butuhkan ketika kita nanti menjalankan atau istilahnya membuat pemrograman yang berbasis web. Nah, terus kemudian nanti kita juga paham tentunya bahwa di dalam SAM tersebut ada SAM control panel. Kemarin juga sudah didemokan sama Mas Eri kan, untuk Apache-nya harus di start dulu ya Mas ya, harus dinyalakan dulu supaya web servernya bisa aktif gitu kan. Kalau ini kebetulan screenshot saya pakai versi yang cukup lama, yaitu versi 3.22 gitu ya. Sekarang sudah cukup banyak versi-versi yang terbaru, tentunya kita bisa install sesuai dengan kebutuhan dan spek di sistem operasi di komputer kita masing-masing gitu ya. Jadi kita bisa install, terus kemudian kita juga bisa lakukan start. Ya, tentunya kalau start ya nanti terus ada warna hijau-hijaunya, itu ya menandakan kalau web server kita sudah aktif ya. Dan ketika kita ketikkan di web browser kita dengan tulisan HTTP localhost gitu ya, tentunya perintah untuk ngecek apakah web server kita sudah berjalan di lingkungan browser, ya kita bisa lakukan. Dan tentunya di situ kita lihat bahwa kita sudah berhasil untuk ini menampilkan web server kita di browser dengan perintah http://2 localhost. Ini tentunya sedikit merefresh saja kebiasaan yang biasa kita lakukan di awal gitu ya. Terus kemudian kalau HTML saya pikir tidak perlu dijelaskan ya Mas Eri ya, sudah hafal sintaksnya dari saya kuliah zaman Mas Eri belum lahir gitu ya, sampai sekarang Mas Eri sudah mau lulus kuliah gitu, sintaksnya masih sama gitu ya, hanya versi HTML-nya saja yang berbeda gitu kan. Jadi tentunya tidak perlu saya bahas terlalu dalam, saya hanya sedikit merefresh saja untuk sintaks dasar. Tentunya HTML ini seperti yang Mas Eri jawab di dalam diskusi kemarin, bahwa HTML ini hanya sebagai suatu software untuk mengkonstruksi ya tampilan dasar sebuah website. Istilahnya kalau kita membangun rumah itu ya, ini baru meletakkan pondasi-pondasi sama ini ya, sama batu batanya, sama besi-besinya untuk bisa membentuk suatu tampilan sebuah rumah gitu ya. Tapi tentunya untuk mempercantik rumah tersebut, kita harus ngecat rumah, kita harus ngasih aksesoris di rumah tersebut, itu tentunya tidak cukup hanya itu kan. Kita memilih beberapa bahasa pemrograman, salah satunya adalah CSS gitu ya. Jadi cascading sheet ini fungsinya adalah memang untuk bisa memberikan tampilan efek yang lebih baik pada tampilan web kita. Jadi kita lihat bahwa sintaks dasarnya kan di situ terdiri dari selektor, terus kemudian di situ propertinya apa gitu ya. Jadi selektor ini merupakan elemen HTML yang diberikan style, terus properti ini adalah jenis yang diinginkan, stylenya apa, apakah warna, ukuran, margin, dan seterusnya, apa yang ingin kita atur dalam tampilan rumah kita atau web kita gitu ya. Sedangkan value tentunya nilai dari hasil yang ingin kita terapkan di dalam parameter-parameter yang kita inginkan dalam tampilan web kita. Contoh misalnya di sebelah kanan ini kan, ini cukup sederhana ya Mas ya. Jadi contoh misalnya di situ hanya sebagai CSS untuk mengubah warna teks dan ukuran font ya, dengan elemen
paragraf atau P gitu ya. Jadi di situ P-nya kita lihat, kita kasih propertiesnya, colornya blue, biru, terus kemudian ukuran fontnya adalah 16 pixel ya. Terus kemudian kita juga memberikan latar belakang background merah untuk elemen ID ya. Di situ kita kasih background colornya red, kita kasih paddingnya 20 pixel ya. Kita juga bisa mengatur margin dan border untuk elemen kelas ya. Dan di situ kita bisa kasih kotak ya, box ya, sesuai dengan ukuran pixel yang ada ya. Jadi ini sintak-sintak dasarnya tentunya sudah mulai dicoba kemarin mungkin. Terus kemudian berikutnya kita lihat ya. Oh, saya on lagi. Ya, berikutnya kita lihat di sini ya, ternyata ada beberapa cara untuk menyisipkan CSS ini ke dalam HTML. Mungkin Mas Heri juga sudah pakai salah satunya kemarin. Yang pertama adalah yang disebut sebagai inline CSS. Artinya kita bisa langsung menyisipkan ya dalam teks HTML. Jadi kita pakainya adalah style ya. Di situ p style sama dengan color titik 2 green. Nah, itu bisa kita langsung format untuk warnanya pada teks ini hijau. Ya, kita menggunakan p style di situ. Kita bisa lakukan itu. Itu artinya inline CSS langsung di dalam gitu ya. Atau kita juga bisa gunakan eksternal CSS. Ya, jadi kalau kita gunakan eksternal namanya saja eksternal gitu ya. Berarti dia ada di blok di luar ya, blok dasar dari HTML. Di situ dia tandakan dengan tags yang namanya style gitu ya. Jadi diapit dengan tag style dan diakhiri dengan garis miring style. Ya, kita pakai H1 untuk headernya, misalnya kita kasih warna purple ya. Atau kita bisa pakai eksternal CSS ya. Kita bisa pakai link ya. Jadi kita gunakan file yang berbeda. Kalau yang internal CSS tadi bisa jadi satu dengan file HTML, jadi satu gitu ya. Tapi kalau yang eksternal CSS ini tentunya namanya saja eksternal, berarti dia akan memanggil file yang lain. Ya, di situ dia pakai link relnya style sheet ya, terus kemudian href-nya dia pakai style CSS. Sedangkan di sebelah kanannya style CSS ini adalah memformat background color dengan warna sesuai dengan apa yang ada di sana. Jadi ini adalah beberapa cara tentunya untuk menyisipkan CSS ke dalam HTML kita. Next. Nah, terus kemudian ada juga JavaScript ya, Mas Eri ya kemarin ya. Jadi tentunya kalau kita sudah melakukan pengecatan rumah kita sudah kasihkan properti pernik-pernik yang menarik pada rumah kita, tapi biasanya kan kadang kita ingin rumah kita interaktif gitu ya Mas ya. Artinya kalau orang itu masuk tentunya dia akan lebih terkesan dengan rumah kita. Ya, mungkin kita akan kasih beberapa hal lagi agar rumah kita ini interaktif. Misalnya kita kasih kamera CCTV, ya, kita kasih smart door lock dan lain sebagainya. Jadi yang membuat istilahnya rumah kita ini menjadi interaktif bagi banyak orang. Gitu ya. Ini tentunya akan semakin menarik ya. Sama juga ketika kita berbicara tentang sebuah website, ini tentunya web ini juga akan lebih menarik kalau kita berikan sebuah gaya ya, gaya interaktif tertentu ya. Nah, ini ada di dalam JavaScript ya. Jadi biar istilahnya orang itu tidak boring gitu ya, baca teks saja ya, kadang dikasih warna, kasih tampilan yang menarik dalam CSS. Oh, tapi kadang kita mainkan supaya orang itu lebih senang ketika menjalankan web kita. Nah, ini ada di dalam JavaScript. Dan tentunya di sini untuk sintaksnya ya tentunya kita masukkan juga ke dalam HTML kita. Ya, ini adalah contoh dasarnya, tentunya bahasanya beda kan. Kalau yang JavaScript ini tentunya akan lebih dekat dengan bahasa C ya. Gitu ya, karena memang skripnya dasarnya adalah menggunakan bahasa C gitu ya. Kalau yang pertama tadi HTML, CSS ini masih agak-agak mirip gitu ya. Meskipun CSS sendiri juga sudah ada style-style yang menggunakan kurung kurawal ya ketika itu merupakan dasar dari bahasa C gitu ya.
Nah, ini juga sama tentunya, cuman memang sintaksnya berbeda. Contoh di situ kan memberikan nama variabel Ani gitu ya. Terus kemudian dia mencetak ya tulisan pop up misalnya di situ dengan nama Hello Ani nantinya. Ini contoh dasarnya ya. Ketika kita belajar JavaScript, kita juga bisa menyisipkan JavaScript tersebut ke dalam HTML. Tentunya ada beberapa cara mirip dengan CSS tadi. Yang pertama adalah dengan menggunakan internal JavaScript. Ya, jadi di internal JavaScript ini kita masukkan ke dalam tags yang namanya script. Ya, jadi tetap di dalam HTML tapi kita masukkan ke tags yang namanya script. Ya, di situ misalnya ada perintah untuk alert ya atau untuk menunjukkan di pop up di dalam browser bahwa menampilkan teks selamat datang di website misalnya. Tapi kita juga bisa memformatnya dengan style yang bentuknya eksternal JavaScript, di mana kita bisa seperti tadi CSS ya, kita bisa memanggil file lain gitu ya. Jadi tidak kita masukkan untuk scriptnya ke dalam HTML, tapi kita bisa sendirikan di dalam misalnya di situ scriptnya namanya script.js ya. Jadi kita panggil dengan script src sama dengan dalam tanda kurung script.js ya. Nah, sedangkan script.js nanti dia fungsinya juga sama sebenarnya. Dia mencetak ya untuk warna di dalam browser di situ menggunakan background color light blue misalnya. Nah, ini adalah dengan eksternal JavaScript. Atau kita bisa menggunakan inline JavaScript langsung dalam atribut HTML, tapi tidak disarankan untuk skala besar. Artinya untuk skala project yang besar gitu ya. Ini sebenarnya cukup di apa ya istilahnya tidak disarankan gitu ya. Kita bisa sisipkan di bawah di situ ada button kalau Mas Eri tentunya merancang HTML kemarin tentunya Anda juga akan berkenalan dengan form kan kemarin ya Mas ya. Dan salah satunya adalah button ya. Jadi untuk mengirimkan informasi ke dalam teks ya, dalam form gitu ya, itu HTML juga memiliki suatu metode dengan meletakkan tombol atau button di bawah biasanya gitu ya. Dan di situ buttonnya kita bisa kombinasikan langsung dengan JavaScript dengan button on click sama dengan dalam tanda petik alert ya tombol ditekan. Jadi nanti ketika kita klik tombol klik saya gitu ya, maka nanti akan ada semacam notifikasi gitu ya kalau tombol ditekan ya. Terus kemudian tentunya diakhiri dengan garis miring button. Ya, ini adalah prosedur juga untuk menyisipkan di dalam JavaScript ya ke dalam HTML. Nah, ini ada sedikit permainan Mas Eri ya. Jadi permainan dasar ini saya kombinasikan mungkin bisa dicoba setelah ini nanti. Jadi ini misalnya saya mau bikin tampilan di browser seperti ini Mas Eri. Jadi cek identitas diri gitu ya. Ada dua text box dan satu penanggalan date picture ya. Terus kemudian ada tombol tampilkan maka informasinya akan dicetak di bawah ini Mas Eri. Contoh misalnya nama saya Kristiawan Nugroho. Terus ini P34 2018. Ini ternyata NIM saya dulu, Mas. Ya, saya juga punya NIM dulu, Mas. Saya angkatan 2018, Mas. Ya. Terus kemudian ini tanggal lahir saya. Sudah tua kan Mas Eri ya? Saya ya, 79 kan. Ini Anda sudah lahir belum, Mas? Tanggal 31 Maret itu sudah lahir belum? Masih di anu, Mas. Masih di mute, Mas Eri. Ya. Masih di mood udah pada Sudah lahir belum, Mas? 31 Maret udah Pak. Saya Februari. Wah, 97 umurmu nggih. 1 bulan ya, Mas? Nggih. Umurmu 1 bulan, Mas Ari. Ya. 31 Maret. Ya. Februari ya. Ini tapi kan kamu kelahiran 97 itu ya, Mas. Nggih. Nah, ini berarti kan saya sudah cukup tua ternyata. Jadi ketika dicetak nanti tampilkan nanti akan mencetak tulisan di bawahnya Mas. Jadi ini kalau kelihatan sekali sebenarnya konstruksinya kita pasti pakai HTML Mas yang pertama gitu kan. Terus kemudian kita untuk membentuk tampilan environment-nya ya lebih menarik gitu ya dari color terus kemudian dari teks ya
terus kemudian dari text box dan seterusnya ini kan tentunya kita paham bahwa kita pasti pakai CSS nih, gitu kan. Terus kemudian jangan lupa kita akan mengirimkan informasi dan akan mencetaknya secara langsung direct di dalam form kita, itu kan. Berarti tentunya ada peran JavaScript nanti di dalamnya. Nah, kita coba ya Mas Eri ya untuk ini ya nanti ya. Cuman saya terangkan dulu skripnya Mas Eri. Ya, ini skripnya ya sebagai berikut. Jadi, nah ini ya, ini skrip HTML dan CSS-nya nih Mas Eri ya. Jadi di situ kita lihat ya sebenarnya dasarnya sama ya. Di situ untuk HTML intinya dia mengkonstruksi untuk title-nya cek identitas diri ya. Nah, dia menggunakan style nih Mas. Ya, dia CSS-nya dia menggunakan style di situ untuk memformat badinya dari penggunaan font, terus background-nya apa, display, pengaturan untuk layarnya, ya, terus kemudian pengaturan item yang lain, tinggi, margin, dan seterusnya, dia pakai di style di sini. Ya, materinya sebenarnya sudah saya upload di e-learning Mas Eri, nanti bisa dilihat juga untuk materinya. Jadi di sini kita bisa lihat intinya adalah kita mendesain background gradient biru. Kalau tadi kan ada gradient warna biru kan. Terus kemudian kita masukkan ada form kotak putih di tengah layar. Ya, jadi di situ kita membentuk atau mendesain form di tengah layar. Terus kemudian kita input form ya dengan rapi dan modern, kita kasih button dan kita hasilkan identitas tampilan dalam kotak biru muda. Ya, kelanjutannya adalah ini, Mas. Ini belum selesai sih. Ya, CSS-nya tadi ya. Jadi ini CSS-nya terus kemudian di sini kontainernya ya sudah mulai diisi kotaknya tadi. Background-nya kita kasih warna putih, terus kemudian padding-nya 30 pixel, ada bordernya, terus kemudian ini pembentukan box-nya ya layar untuk kasih efek shadow di situ, ya width-nya ya align-nya juga dimasukkan ya, termasuk di situ ada pemformatan untuk H2-nya atau header 2-nya ya. Nah, terus kemudian ini untuk menginput tadi kalau Mas Eri melihat ada tampilan untuk tanggal gitu ya. Jadi kan ini tampilan biasa untuk judul tadi header, terus kemudian ada input teksnya juga ya. Terus kemudian ada inputan dalam bentuk tanggal tadi. Ya, jadi kita bisa sesuaikan ukuran-ukurannya. Ya, jadi teksnya sampai dengan date-nya, ukurannya seperti apa kita bisa sesuaikan, termasuk buttonnya. Ya, jadi termasuk apa namanya tombolnya kita bisa kasih pewarnaan di situ dan kita bisa format untuk ukuran-ukurannya. Ya, nah, terus kemudian di situ kita lihat kita juga bisa melihat ini bersambung ya Mas ya. Jadi dari sebelah kiri tadi ya setelah kontainer tadi sebelah kiri terus kemudian bersambung ke bagian sebelah kanan ya mendekati head ya mendekati penutupan head. Jadi ini masih di atas-atas HTML belum masuk ke body itu ya. Terus kemudian nah dia baru masuk ke badinya di sini. Ya, dia tentunya adalah membentuk untuk tampilan teks ya berupa input nama, name, tanggal lahir. Jadi sebenarnya mirip dengan tugas kemarin ya Mas ya. Hanya tugas kemarin kan Anda name, nama, prodi sama jurusan ya namanya ya. Nah, itu ya Mas Eri ya. Nah, ini sama juga, cuman ini kita kasih apa ya? Kita kasih pengembangan sedikit. Di situ ada tanggal gitu ya. Terus kemudian di situ ada tombol untuk tampilkan. Ya, jadi di bawah itu kan juga ada tombol untuk menampilkan datanya. Ya. Nah, terus kemudian ini script JavaScript-nya Mas, kita jadikan satu dengan HTML-nya. Ya, jadi sebelum penutupan HTML di dalam body yang terakhir kita masukkan script JavaScript-nya. Gitu ya. Jadi di situ diawali dengan script dan diakhiri dengan garis miring script. Ya, di situ ada untuk tentunya mencetak ya, untuk memasukkan variabelnya dulu. Di situ ada nama, name dan tanggal lahir beserta value-value-nya yang kita pilih tadi di dalam teks gitu ya. Terus kemudian di situ
menampilkan ya. Jadi di bawah ini kan intinya menampilkan apa yang sudah kita masukkan ke dalam teks ya, baik nama, NIM atau tanggal lahirnya tadi. Jadi di situ di sebelah kanan ini kita bisa melihat bahwa di situ kita bisa mengambil nilai input dari formnya. Terus kemudian jika semua kolom sudah terisi, maka akan ditampilkan dalam format teks. Jika ada yang kosong nanti akan ada peringatan alert. Jadi kita ketika klik tombol kirim ya atau submit tadi, kalau misalnya ada name atau nama yang kosong gitu ya, ya itu pasti akan ada notifikasi nanti alert ya. Harap isi semua kolom identitas terlebih dahulu. Gitu kan. Jadi JavaScript-nya nanti akan alertnya di sini. Ya, jadi semua akan ditampilkan di dalam alert jika pengisiannya tidak komplit. Contoh misalnya name dan namanya kosong gitu ya, atau penanggalannya belum diisi dengan baik. Nah, ini yang terakhir latihan Mas Heri. Kembangkan aplikasi yang telah dibuat pada penugasan. Ini tidak mengganti ya Mas ya. Jadi penugasan kemarin sudah saya terima dengan baik. Terima kasih. Jadi tidak diganti, cuman ini latihan gitu ya. Jadi latihan hasil produk dari web 1 kita dengan menambahkan. Jadi Mas Eri bisa mencoba ini tadi, boleh. Nanti kalau misalnya dikembangkan kan tinggal diubah ke NIM nama, prodi sama jurusan kemarin. Gitu kan. Tapi ini hari ini kan kita ada penanggalan. Jadi kita buat lebih interaktif Mas Eri dengan menggunakan JavaScript ya, seperti contoh yang tadi sudah saya presentasikan. Nah, nanti saya kasih waktu, silahkan Mas Eri scripting dulu. Jadi ini nanti kita idle, enggak apa-apa Mas Eri. Nanti Mas Eri coba dulu scriptingnya. Terus kemudian syukur dalam ya katakanlah mungkin 30 menit ke depan sudah jadi gitu ya. Jadi tinggal didemokan gitu. Begitu Mas Eri. Terima kasih. Ya, Pak. Berarti ditanyakan. dibuatnya mirip seperti tadi ya Pak, Yes. ditambah JavaScript gitu ya. Oke, betul. Tapi yang mau dibuat yang ini dulu enggak apa-apa Mas Eri. Jadi kan tadi saya mencontohkan tampilannya kan seperti mana tadi? Ya, seperti ini ya. Boleh mau dibuat seperti ini dulu boleh. Itu kan. Jadi nanti kalau ini sudah bisa kan berarti yang kemarin juga pasti bisa, wong tinggal ngubah-ngubah sedikit kan untuk scriptingnya. Ada pertanyaan Mas Eri? Sementara sudah cukup jelas Pak, nanti paling dicoba tugasnya. Mas Heri bisa melihat file saya yang di e-learning ya, yang sudah saya upload ya? Filenya, bentar Pak, dari Nah, coba dicek dulu Mas Heri, apakah sudah terlihat? Di situ kan ada skripnya, biar Mas Heri bisa mencontoh skripnya. Yang di aktivitas belajar 6. Berapa ya? Di aktivitas belajar 6. Sudah session materi web 1 ya Pak? Ada bisa dilihat Mas Heri. Coba ini tak download dulu. Coba di download, terus kemudian dilihat ya Mas Heri ya. Ya Pak. Apakah bisa dilihat dan di-download? Di-download sudah, ini tinggal Pak open dulu Pak. Oh iya. Nah, berarti ini jam berapa ini? 16.53. Berarti nanti 30 menit ke depan ya Mas Heri ya. Ini cuma Mas Heri saja. Ya, Pak. Selama 1 jam ini akhirnya. Aduh, nggak apa-apa Mas Heri ya. Jadi silakan Mas Heri mencoba dulu. Nanti sekitar 30 menit lagi, nanti kita on cam lagi ya Mas Heri ya. Ya, ini berarti dibuatnya sama seperti tadi atau gimana Pak? Boleh dibuat sama seperti tadi Mas Heri. Jadi langsung dipraktekkan di situ, nanti dijalankan di localhost, nanti hasilnya seperti apa. Begitu Mas Heri ya. Siap Pak. Oke, kita idle dulu ya, sampai jam 5:30 kurang 5 ya Mas ya. Siap Pak. Oke, monggo Mas Heri, saya off cam dulu. Iya.